kembali ibadah YouTube kita pada hari ini tanggal 14 Februari 2021. Sudah siap semuanya? Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dulu, lebih semangat dengan gerakannya adik-adik ya. Masih ingat lagu Kasih? KASIH. Ayo kita nyanyi sama-sama. Kita akan memulai ibadah kita. Duduk yang manis, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih Engkau izinkan untuk mengikuti ibadah walaupun kami dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih juga Tuhan, di mana Bapa, Engkau masih berkenan kepada kami, sehingga Bapa kami dapat ya Tuhan pada hari ini mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Sertai kami Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu agar kami Tuhan dapat mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, kami teringat akan saudara-saudara kami yang mungkin lemah tubuh Tuhan atau ada masalah yang lain. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terutama Tuhan Yesus di COVID-19 ini yang kami tidak tahu ya Bapa kapan akan berujung. Tapi kami yakin dan percaya akan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Engkau akan memberikan kami perlindungan, Engkau akan memberikan kami keselamatan hingga kami Tuhan Yesus masih dapat ya Tuhan bersukacita. Terima kasih Bapa di surga, biarlah semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik pasti pernah melihat bunga yang begitu indah. Bintang juga indah. Tapi ingat, kasih Yesus paling indah. Kita nyanyikan bersama-sama lagunya yang berjudul Kasih Yesus.
ke-8. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Tita ke-8. Jangan engkau mencuri. Adik-adik, ayo bangkit berdiri, kita bernyanyi Aku Cinta Yesus. Epistel bagi kita untuk minggu ini terambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Kita buka ya Dek Alkitabnya. Sudah? Kita baca bersama-sama. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, dekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga sudah tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak melakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan
Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah dia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkukannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik masih ingat buah-buah roh? Ya, yang terambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Namun di atas segalanya yang paling utama adalah kasih. Kita nyanyikan buah-buah roh. Warta sekolah minggu untuk kita pada hari ini tanggal 14 Februari 2021. Yang pertama, kita masih ibadah untuk minggu depan di channel YouTube ini. Yang kedua, untuk tugas-tugasnya adik-adik bisa kita lihat di WA group yang akan dikirimkan. Yang berikutnya, jangan lupa untuk mengerjakannya. Kemudian dikumpul tanggal 16 Februari 2021. Demikianlah warta sekolah minggu untuk kita minggu ini. Terima kasih. Nah, adik-adik, di sekolah, di rumah pasti punya sahabat. Namun, sahabat kita yang paling setia hanya Tuhan Yesus. Kita bernyanyi dengan judul Ada Satu Sobat. Anak-anak kami sekolah minggu yang kami kasihi,
kita sebelum mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada ibadah kita sekolah minggu, kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan pada ibadah kami anak sekolah minggu hari ini. Tuhan telah melindungi, memelihara, menjaga kami Tuhan pada satu minggu ini. Terima kasih Bapa di surga. Di sini kami akan menyampaikan firman-Mu Tuhan tengah-tengah anak-anak kami. Biarlah Tuhan berfirman, anak-anak kami telah akan mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Amin. Firman Tuhan untuk kita anak-anak kami sekolah minggu yang tertulis di Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Anak-anak kami yang kami kasihi, anak sekolah minggu, tidak terasa anak-anak, kita sudah lalui bulan Januari tahun 2021. Sekarang kita sudah masuk di bulan Februari 2021. Semua sehat. Senangnya anak-anak karena sekarang masih bisa mengikuti ibadah kita di sekolah minggu walaupun di rumah, tapi tetap bersukacita ya nak, karena Tuhan itu hadir di mana-mana. Di rumah, di gereja, kemanapun kita pergi, Tuhan selalu setia hadir di tengah-tengah kita, terutama anak-anak kami sekolah minggu. Firman Tuhan ini anak-anak disampaikan oleh Yesaya, mengisahkan di saat Yesus sebelum disalib. Banyak penderitaan yang dilaluinya, yang dijalaninya, dihadapkan kepada dia. Baik pun itu penderitaan disiksa, baik pun dia dihina,
baik pun dia diludahi. Mengapa Yesus disalibkan? Karena untuk menebus dosa-dosa kita. Di sini misi Yesus mencakup penderitaan, sakit, kekecewaan, dan kesedihan besar karena dosa-dosa umat manusia. Demikian anak-anak, demikian juga semua orang yang mengikut Yesus mungkin akan menjalani penderitaan dan kekecewaan. Anak-anak kami mungkin pernah ada rasa kecewa ya, terkadang tidak terkabul permintaan kita minta pada orang tua kita. Kita sangat kecewa, mungkin karena kekecewaan kita kadang-kadang menjadi sakit, jadi anak-anak tidak bagus. Sekalipun apa yang kita inginkan belum terpenuhi diberikan oleh orang tua kita, janganlah kecewa dulu. Harus bersabar. Apapun itu keinginan kita itu. Yesus di sini dalam kaitannya pelayanan Yesus menyembuhkan orang sakit, baik yang sakit secara jasmani maupun rohani. Karena itu adalah tepat dan baik untuk kita berdoa memohon kesembuhan jasmania. Pernah mungkin anak-anak kami ya rasa demam, batuk, ya sudah dibawa berobat, terkadang belum sembuh. Nah, disinilah anak-anak, kalau kita merasa ada menderita sakit, sudah dibawa bapak, ibu, kakak kita berobat, kok belum sembuh ya? Kenapa? Oh, disinilah selain kita memakan obat dan makan minum, harus kita berdoa, ya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sembuhkan penyakit saya ini, sembuhkan demam saya ini, sembuhkan batuk saya ini, agar saya sehat. Jadi anak-anak kami, apabila kita sakit, kita harus berdoa kepada Tuhan. Seperti Amang sampaikan tadi, ketika Yesus mau disalibkan, bukan karena kesalahan, tetapi karena dosa-dosa kita mau ditebusnya. Kristus disalibkan karena kita telah berdosa dan bersalah di hadapan Allah. Selaku pengganti kita, Ia menerima hukuman dosa-dosa kita, hukuman mati. Karena itu kita dapat diampuni dan berdamai dengan Allah. Jadi kita jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak baik, anak-anaknya. Jangan lagi melakukan dosa. Jangan suka berbohong ya. Jangan menyakiti sesama teman. Jangan mengata-ngatai teman ya anak-anak. Itu dosa. Allah tidak menghendaki seperti itu. Yesus tidak mau menghendaki hal-hal seperti itu. Jadi anak-anak kami harus selalu baik. Baik sesama teman, kepada saudara, kepada bapak dan ibu. Jangan lakukan hal-hal yang tidak baik, yang berbuat dosa ya. Mencuri, seperti sampaikan tadi, berbohong. Jangan ya. Tuhan akan melihat itu. Biarlah anak-anak kami menjadi anak sekolah minggu yang baik, yang taat berdoa, beribadah, dan membaca firman Tuhan.
Dan di sini setiap orang pada saat tertentu telah ingin mengikuti jalannya sendiri, yang mementingkan diri dan berdosa daripada menaati perintah-perintah Allah yang benar. Jadi anak-anak kami jangan menjadi anak-anak yang cengeng. Jangan asal kemauan sendiri ya. Maulah anak-anak kami sekolah minggu diarahkan oleh bapak dan ibunya dan kakak-kakaknya. Jangan asal kemauan sendiri. Seperti Amang sampaikan tadi, apa keinginannya yang belum tercapai, jangan kecewa, jangan menjadi diam, tetapi janganlah menjadi menyendiri, tidak mau lagi menjawab, menegur, menyapa oleh orang tuanya, oleh siapapun, karena seperti yang tadi, jangan menjadi jalan sendiri katanya, jangan kita menjadi menyendiri, kesel ya, anak-anak Tuhan bukan seperti itu. Disinilah anak-anak kami, seperti saya sebutkan tadi, Yesus memikul salib penderitaannya bagi kita dengan sabar dan sukarela. Dia pun walaupun disalibkan, memikul salib, tetapi dia dengan sabar dan rela dia untuk menebus kita. Jadi anak-anak, sifat sabar harus ada dari kecil ya. Harus sabar dan harus baik dan harus saling menolong dan harus saling mengasihi ya anak-anak. Yesus sangat menginginkan seperti itu, anak-anak yang sabar, yang patuh kepada orang tua, yang patuh membaca firman Tuhan, mendengar apa yang disampaikan oleh kakak-kakaknya dan siapapun. Biarlah anak-anak kami semua selalu sehat dan anak-anak yang sabar dan anak-anak yang baik. Seperti sekarang ini kita masih mengalami suatu sakit, penyakit virus pandemi COVID-19. Disinilah anak-anak kami, kita patuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Jangan dulu kita bermain-main keluar, sesama teman berkumpul. Nah, disinilah kita harus mau menjaga, dan disinilah anak-anak kami apa pesan yang disampaikan orang tua harus diingat dan harus menjadi anak yang baik, anak yang pintar semua, anak yang cinta kepada orang tua, cinta sama Yesus Kristus, cinta kepada gurunya sekolah minggu, dan rajinlah berdoa, beribadah, bernyanyi walaupun di rumah. Karena Tuhan itu yang diinginkan ya anak-anak ya. Anak-anak kami di sini Amang ajak menjadi anak sekolah minggu yang baik, yang sabar, yang patuh kepada Tuhan, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik seperti berbohong dan tidak melakukan dosa. Karena Tuhan Yesus sangat baik buat anak-anak kami sekolah minggu. Biarlah Tuhan selalu menyertai, membimbing anak-anak kami dalam kesehariannya. Tuhan memberkati untuk anak-anak kami semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah
ibadah anak-anak kami sekolah minggu, kami menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana saat Tuhan sebelum disalibkan banyak mengalami suatu penderitaan dan siksaan dan hal-hal lain dan hinaan. Dan itulah di ibadah anak-anak kami sampaikan pada firman Tuhan ini. Biarlah anak-anak kami anak-anak yang baik, anak-anak yang sabar, anak-anak sekolah minggu yang cinta kasih, saling menyayangi, saling menghormati, dan baik di hadapan orang banyak, baik pun di hadapan orang tua, terlebih di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan sertai berkati pertumbuhan anak-anak kami sekolah minggu semua, mulai dari yang terkecil sampai anak-anak kami yang sudah besar. Biarlah Tuhan jauhkan dari mereka Tuhan dari segala sakit penyakit. Berkati mereka semua Tuhan, menjadi anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang pintar dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Begitu juga Tuhan guru sekolah minggu yang selalu setia membimbing, mengarahkan, membina mereka Tuhan dalam ibadah sekolah minggu, walaupun Tuhan tidak bertatap muka, hanya melalui virtual. Biarlah Tuhan ini semua menjadi kesenangan bagi anak-anak kami dan guru sekolah minggu Tuhan. Tuhan berkati selama mereka di dalam melayani melalui virtual ini. Terima kasih Bapa di surga. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak kami sekolah minggu, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita bernyanyi kasihnya seperti sungai. Anak-anak kami sekolah minggu, kita akhiri ibadah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.